Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bearish. Wow. Sepertinya Bitcoin dan beberapa koin masih melempem banget ya. Di sini kita lihat altcoin dan beberapa aset kripto kayaknya masih melempem banget, tapi ada di Bitget ini naik hingga 182%. Ini ada Shairen yang naiknya kencang banget, tapi di sini kita lihat hampir dominan. Rata-rata aset kripto hari ini lebih cenderung ke koreksi. Jadi Bitcoin masih sideways di angka 60 ribuan hingga 70 ribuan dolar ya. Jadi turunnya cukup lumayan drastis ketika ada file Epstein. Akhir-akhir ini banyak food tentang terhadap Bitcoin lah ya. Oke, nggak masalah. Apakah ini waktunya untuk lakukan pembelian? Sebenarnya sih kita lihat siklus halving Bitcoin itu memang benar ya. Di tahun 2026 adalah di tahun koreksi untuk Bitcoin. Sebelum kita lihat di tahun 2028 menuju halving Bitcoin biasanya 2027, 2028 atau 2029 Bitcoin mengalami puncak tertinggi. Nah, ini kalau kita lihat siklus halving Bitcoin ya, 4 tahun sekali. Jadi kemarin kan 2024 tertingginya 2025, kemudian 2020 tertingginya 2021 dan 2028 tertingginya diprediksikan 2029. Makanya kita lihat siklus halving Bitcoin itu masih berlaku ya. Dan kalau dan tanya, Bang, kira-kira pakai exchange luar apa selain pakai exchange lokal seperti Indodex, Bittime, kemudian toko kripto, peluang, thrift dan lain sebagainya? Saya pakai exchange luarnya pakai Bitget ya. Kenapa pakai Bitget? Enak aja sih menurut saya, trade-nya juga 0%, kemudian untuk setor atau pemidanya bisa menggunakan peer-to-peer, jadi ya nggak pakai biaya lagi. Dan enak lagi, kalian klik aja di deskripsi video ini ada tulisan Bitget. Nah, di situ ada tulisan di Bitgetnya. Nah, di sini kalian bakal dapat kotak misteri senilai 20 USDT, lumayan banget. Di saat momen bearish bisa dapat 20 USDT, lumayan banget. Sekitar Rp350.000 sampai dengan Rp400.000. Ini bisa beli buat PP, Pinet atau Bitcoin, ataupun bisa beli USDT atau bisa ditahan sendiri buat kalian semua ya. Tidak hanya itu juga mereka bagi-bagi iPhone 17 Pro Max dan 6200 USDT yang bisa kalian dapatkan dari Bitget tersebut ya. Jadi untuk yang otomatis kalian klik aja di deskripsi video untuk dapat kotak misteri dari Bitget tersebut. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Tapi ingat tetap disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena pengendali keuangan adalah dari kalian sendiri. Karena bermain aset kripto itu sangat beresiko ya. Jadi nggak boleh FOMO terhadap aset kripto. Aset kripto adalah aset yang sangat beresiko di dunia. Jadi perlu dianalisa terlebih dahulu, jangan FOMO terhadap aset kripto tersebut. Oke, informasi pertama adalah datang dari P-Network. Wow, ini P-Network cukup lumayan deras, turunan 7 hari terakhir itu di atas 10%-an. Ini banyak banget yang minta update terbaru. Tolong Bang, tolong bahas update terbaru dari P-Network. Oke, kita bahas ya sesuai dengan request kalian. Nah, ini kita lihat harga Bitcoin juga setelah 1 minggu terakhir itu turunnya di atas 12%, bahkan BNB itu di atas 18%. Jadi memang dalam 2 minggu terakhir Bitcoin mengalami koreksi yang sangat dalam, dan itu juga berdampak terhadap beberapa altcoin lainnya. Dan kita lihat harga Pi hari ini adalah $0,14, dan ini benar-benar harga realnya ya. Jadi ini adalah harga real yang sudah terlisting atau sudah terdaftar di beberapa bursa dan ataupun exchange. Nah, kita lihat di coin market cap aja hari ini, market cap-nya di atas 1,28 miliar dolar, dan ini kalian bisa lihat selama dia berdiri koreksi dari Pi terus berlanjut ya setelah open mainnet di tanggal 20 Februari 2025 lalu ya, kalau nggak 2025 ya, benar ya, 2025. Dan kita lihat bahwa mereka sudah listing di beberapa exchange, dan ini ada beberapa kabar baik ketika Pi bakal ditambahkan beberapa exchange lain. Nah, selain ada di OKX, ada juga di Bitget, ada juga di Get.io, Maxi Global, Bitmart, Lbank, dan beberapa exchange lainnya. Dengan volume hari ini adalah 14,95 juta dolar ya, atau turun 26% volume mereka dengan market cap di atas 1 miliar dolar, dan di peringkat 50 besar ya berdasarkan coin market cap. Dan oke, kita ambil beberapa informasi dari official dari P-Network ya. Jadi dari P-Core Team ini, bukan dari yang lain-lain, tapi dari officialnya atau dari resmi dari P-Network. Nah, kita lihat ini ada beberapa pembaruan yang perlu kalian ketahui di aplikasi dari Pi tersebut. Saat ini Pi atau tinjauan 2025 di layar utama aplikasi Pi itu di sebelah ikon obrolan. Nah, ini kalian bisa lihat. Itu bisa kalian lihat pergerakan di tahun 2025, apa yang dilakukan oleh para pionir, juga bisa kalian lihat atau kalian sendiri. Ini untuk melihat ringkasan penambangan kalian di tahun 2025. Bahkan ini juga menyoroti pencapaian penting kalian dalam jaringan dan merayakan prestasi kalian selama di tahun 2025 juga bisa kalian lihat di aplikasinya tersebut ya. Nah, kemudian dalam pembaruan terbarunya, ini kita lihat di Pi App Studio ya. Saat ini mereka telah memperluas pembuatan aplikasi, yaitu di tahun 2026 ini, dengan acara kreator baru dan fitur-fitur baru ya, termasuk cara mudah, non teknis dan interaktif itu untuk mengintegrasikan
bahkan melakukan pembayaran fee dan jalur gratis untuk penyebaran aplikasinya. Bahkan untuk acara ini, para pionir juga dapat mengisi supaya tingkat dan 1000 responden pertama, yang mana ini memenuhi syarat akan menerima 5 kredit fee yang dapat digunakan hanya di App Studio P ya. Dan pembaruan ini juga, ini kita lihat ya, mereka bisa menurunkan hambatan dalam pembuatan aplikasi, bahkan meningkatkan eksperimen dan iterasi, serta mendukung pembuatan aplikasi App Studio yang lebih bermanfaat dan utilitasnya dari Pi sendiri ya. Nah, kemudian kita lihat juga pembaruan lain dari Pi App Studio-nya. Jadi saya update melalui Pi Core Team ya. Nah, ini kita lihat Pi App Studio saat ini telah mendukung integrasi pembayaran dalam aplikasi awalnya itu menggunakan tes Pi ya, yang membantu itu aplikasi di Pi App Studio, bahkan ini berkontribusi yang mana pada aplikasi kegunaan atau utilitas Pi melalui integrasi pembayaran Pi. Jadi dalam pengalaman aplikasi mereka tersebut, jadi bisa mengintegrasikan di tes Pi Payment. Nah, ini kalian bisa lihat aja beberapa tutorial ataupun cara pengetahuan yang mana mereka juga sudah ditampilkan di YouTube channel mereka di short videonya tentang custom app dan penambahan fee payment dan lain sebagainya atau kegunaan lainnya ya. Kemudian ini untuk para pionir. Jadi saya update semuanya ya. Ini dari bulan Januari sampai dengan bulan Februari ini kita update semua. Jadi para pionir juga saat ini itu dapat menyebarkan iterasi aplikasi mereka yang mana di P-App ya, yang mana ini di P-App Studio ini kalian tanpa harus membayar dari Pi tersebut dengan menonton iklan, dan opsi ini itu memungkinkan lebih banyak para pionir atau para penambang dari Pi Network ya. Jadi karena ini masih berlanjut, terutama mereka yang belum bermigrasi kamera dan tidak mampu membayar Pi tersebut. Jadi untuk bereksperimen, jadi kalian bisa belajar dan membuat bahkan aplikasi tanpa dibatasi oleh status migrasi atau dari saldo Pi-nya tersebut. Jadi para penambang atau para pionir itu bisa masih menggunakan beberapa keunggulan dari Pi ini, terutama untuk di tahun 2026 ini. Jadi update-nya cukup lumayan panjang tahun 2026 karena mungkin ini masih awal tahun ya. Nah, kemudian di sini kita lihat juga mengintegrasikan pembayaran Pi ke dalam aplikasi itu biasanya itu membutuhkan waktu dan keahlian teknis ya dari para pengembangnya. Dan Pi App Studio itu mengubah kompleksitas integrasi pembayaran menjadi langkah-langkah yang sederhana, bahkan non-teknis dan interaktif dalam alur kerja pembuatan aplikasinya itu untuk para kreator itu mempermudah ya. Dan di sini juga bisa memungkinkan mereka itu untuk mendapatkan manfaat dari integrasi pembayaran Pi seperti halnya para pengembang. Dan kita lihat juga ini menandai ya, ini saya baca beberapa dari blockchain mereka atau dari blog Pi mereka sini. Ini menandai langkah penting tidak hanya untuk memungkinkan orang non-teknis untuk membuat dan bahkan memiliki aplikasi fungsional, tetapi juga untuk menghasilkan insentif monetasi bagi kreator dan mendorong model bisnis berkelanjutan untuk aplikasi App Studio-nya. Jadi, wah ini keren banget sih ya pembaruan dari Pi tersebut. Nah, kemudian kita lihat juga dari KYC validatornya. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Jadi, distribusi imbalan validator KYC itu terus mengalami kemajuan sesuai dengan jadwal yang telah diumumkan. Desainnya saat ini tuh telah diselesaikan, bahkan implementasinya itu telah dirampung, bahkan saat ini tuh pekerjaan tersebut sedang diuji, dan pengujiannya itu sangat penting ya, karena ini mempengaruhi distribusi pembayaran Pi kepada validator KYC dan atas pekerjaan mereka dalam proses KYC jutaan pionir. Targetnya itu tetap pada peluncuran pada akhir kuartal pertama ini di bulan Maret 2026, jadi kita tunggu aja ya. Nah, kemudian juga ada di bulan Februari ini gebrakan dari Pi Network sendiri. Jadi setiap Jumat pertama di bulan Februari ya, hari Jumatnya Pi merayakan hari apresiasi moderator. Hari ini adalah tentang menghargai para moderator yang menjadikan komunitas Pi Network seperti saat ini ya. Katanya di sini kita lihat juga bahwa mereka mengucapkan terima kasih kepada semua moderator Pi atas upaya sukarela mereka yang sangat luar biasa dalam mendukung komunitas Pi tersebut. Bahkan membantu para pionir menjemahkan konten, mengelola obrolan Pi, dan menjawab beberapa pertanyaan. Bahkan mereka juga mengucapkan setiap ucapannya tersebut di channel YouTube dari si Pi tersebut. Jadi oke lah ya, kita lihat perkembangan Pi di tahun 2026 apakah bakal ada gebrakan. Dan selanjutnya, nah apakah di sini ada desas-desus Pi bakal listing di Kraken? Ini banyak banget di hari ini lagi heboh tentang Pi listing di Kraken ya. Kraken ini adalah salah satu exchange yang terbesar di dunia, dan kalian bisa lihat desas-desus semakin listing di Binance semakin terdekat. Apakah terjadi tahun 2026 ini, atau
kita lihat aja ya. Ini Kraken kayaknya udah oke sih ya. Ini bahkan beberapa integrasi yang siap melistingkan beberapa altcoin termasuk Pi di Kraken. Ini bahkan sudah ada di daftar menu di aplikasi Krakennya sendiri ya. Dan ada beberapa pergerakan dari Pi juga udah kelihatan. Oke, kita lihat aja apakah ada gebrakan di tahun 2026 ini untuk Pi. Kita tunggu aja ya. Yes! Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingatnya semua disclaimer dan dealer. Kenapa? Karena kendali keuangan adalah diri kalian sendiri. Selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.